Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali dalam Damai Indonesiaku dan kita masih masuk dalam sesi tanya jawab dan kami persilakan dua penanya, ada Tasya dan juga Mama Ratu. Terlebih dahulu kami persilakan Mama Ratu dulu deh. Mama Ratu silakan boleh berdiri, Mama Ratu yang menjawab nanti Ustadz Fatih Rishad. Kayaknya lebih cocok sama Mama nih. Pas, silakan Mama Ratu. Assalamualaikum. Ustadz, mohon izin saya mau bertanya tentang anak saya. Kenapa tuh Mama? Anak saya itu Ustadz broken. Sekarang anaknya udah semenjak anak usia 6 bulan. Sekarang udah 4 tahun lebih. Ya. Tapi dia tidak mau membuka lagi buat hati laki-laki lain. Dia selalu ngatain semua laki-laki nggak bener, semua laki-laki jahat. Ya. Gimana itu Ustadz? Mohon pertolongannya. Masya Allah, turut bersedih. Terima kasih Mama Ratu atas pertanyaannya. Ini berkaitan juga dengan iman ya, hati yang sedih. Karena jangan-jangan bisa jadi kalau misalnya udah lama sakit hati bisa jadi iman nih yang akan kita takutkan ini ya. Bagaimana Ustadz, anaknya beliau ini patah hati. Semua laki-laki dianggap jelek nih, waduh kita kena juga nih Ustadz. Sebetulnya yang sentimen Ustadz Sofyan. Lembangan janda kita kasih ya, Fairah. Begini Bunda, tidak semua. Nyambung amat. Ini yang mudah-mudahan nggak tahu nih Ustadz, nggak tahu lagu itu. Trauma itu wajar. Ya, paling tidak setiap penyakit pasti ada obatnya. Begitu Bunda. Salah satunya adalah sebagai seorang ibu, jangan lupa terus mendoakan sang anak. Allah memberikan sebuah analogi singkat tapi maknanya menyengat luar biasa. Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Duhai Muhammad, seandainya kami turunkan Al-Quran di atas gunung besar, kokoh, keras, lalu aitahu Muhammad, kau pasti akan melihat gunung itu khasyian, hancur. Itu yang besar, yang kokoh, hancur dengan Quran. Apalagi hati kita yang lembek kayak tahu mendoan. Mendoan, kayak ongol-ongol. Tapi kalau sering ditimpa Al-Quran, maka hati kita akan lentur, penyakit akan hilang. Apalagi yang mendoakan adalah Bunda. Du'aul walid alal walad kadu'ain nabi ala ummati. Doa seorang ibu kepada sang anak seperti doa kanjeng Nabi Muhammad kepada umatnya. Kita boleh mendewakan ulama, tapi jangan lupa keramat hidup kita adalah ibu, ayah, orang tua, mertua, dan guru. Saudara yang saya muliakan, kita ini terlampau menggeser degradasi Ustadz Sofyan Tuan Guru. Kita kalau takzim kepada ulama boleh nggak Bu? Bu? Ilaha illallah. Lembangan nyanyi bokowar. Terus saya sawer nih. Bu, kita memuliakan ulama bagus nggak? Cium tangan sama ustazah bagus nggak? Cium tangan sama umaro bagus nggak? Cium tangan sama habaib bagus nggak? Nih anak zaman sekarang. Bukan salah untuk mentakzimkan ulama sampai cium tangan bolak-balik saking takzimnya kepelintir tuh. Sama ibu sendiri ngomong gua elo, selonong boy, uang buat kesono, kudunya buat majlis taklim, buat persekotin bisyarah guru ngaji. Makanya zaman sekarang kagak ada yang mau kurus, udah gocap nunggak 3 bulan. Saudara yang saya muliakan nih, maka konsep yang paling penting adalah hancurkan itu penyakit berawal daripada doa ibu. Sekarang pertanyaannya, doa apa Ustadz? Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin.
Itu termaktub di dalam Al-Quran. Sebelum Kanjeng Rasul ada, sudah ditulis di dalam Al-Quran. Artinya apa? Ini bisyarah bagi kita, penyejuk hati kita. Kalau mau anaknya soleh, maka Bu, mau punya anak soleh? Nikah mau Ustadz soleh. Salah satunya Rabbi habli minas. Yang kedua, Rabbi hab, ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Baca itu setiap habis salat fardu masing-masing 3 kali. Mau nggak kayak Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim istrinya 2. Ya, lanjut Kiai, lanjut. Udah mulai ngancam nih. Baik, terima kasih Ustadz Fathir Irsyad. Mudah-mudahan anak daripada Mama tadi ya bisa segera menemukan jodohnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya kami persilakan atas nama Nanda Tasya ya, boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sejauh mana pentingnya menjaga lingkungan pertemanan yang soleh dalam menjaga stabilitas iman? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan menarik Tasya. Bagaimana menjaga lingkungan pertemanan agar iman kita tetap stabil begitu ya? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin guru. Salah satu sebab yang mewarnai karakter, mental, cara berpikir tidak lain adalah lingkungan. Dan juga para sahabat. Itulah kenapa lihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu dibersamai dengan para sahabat yang amanah, sahabat yang selalu ada dalam setiap keadaan. Ibu ingat sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada berapa? 4. Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, Utsman ibni Affan, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Sahabat ini masing-masing beda karakter, tetapi pada prinsipnya sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi kalau kita ini ingin menjadi pribadi yang soleh, cari sahabat-sahabat yang satu frekuensi, satu warna. Maka dulu waktu di pesantren guru kita belajar mahfuzat, hafalan-hafalan peribahasa bahasa Arab. Ada yang bilang begini, sodiku kaman abkaka wala man adhakaka. Sebaik-baiknya sahabat itu yang dia ada tidak hanya dalam keadaan senang, tapi juga dalam keadaan susah. Itu Bu. Jadi gini, ada temen yang namanya manusia wajib. Ini orang kudu ada nih, karena orangnya jujur, gak pernah gibah, gak pernah fitnah. Kalau dekat kita bikin kita tenang, kalau ngutang bayar. Tuh yang paling penting. Ada temen yang temennya temen sunnah. Ada dia untung, gak ada dia gak ngaruh. Dia ada Ustadz, tapi kadang kalau ada dia ada aja kita ngomongin temen. Namanya gosip, digosok makin sip. Ada teman-teman makruh, mendingan gak usah ada dia dah, ribet. Kenapa? Kalau ngutang gak pernah bayar. Lah asal kita tagih galakan dia. Tuh teman yang makruh. Ini yang paling ribet Bu, teman-teman haram. Baru kita lihat mukanya nyampe, set dah biang kerok sampai nih. Ada aja masalah, bener gak? Nah, makanya khairul ashabi mayyadulluka al khairi. Sebaik-baiknya sahabat itu yang menunjukkan kita kepada jalan kebenaran. Prinsipnya watawasau bil haq watawasau bis. Berteman itu kan gini, ada levelnya, ada tahu, kenal, akrab. Apa dah? Tahu, kenal, akrab. Orang tahu belum tentu kenal. Orang kenal belum tentu akrab. Tapi kalau udah akrab pasti kenal dan tahu. Orang kalau udah tahu Bu, namanya tahu belum tentu kenal. Ibu kenal, ibu tahu Pak Prabowo enggak?
Tahu. Pak Prabowo tahu ibu nggak? Boro-boro. Siapa lu? Kan gitu ya. Belum tentu kenal. Boleh ngaku tahu walaupun belum ketemu. Ibu udah ketemu sama Pak Prabowo? Belum. Tapi tahu kan? Dari mana taunya? Itu juga kalau punya TV. Kenal syaratnya kudu ngelihat langsung. Ibu nih sama kita-kita nih di atas panggung. Ini kan kenal bukan tahu. Udah ngelihat langsung jogorokannya ya. Oh begini orangnya. Tuh kenal. Kalau akrab mah gak usah diomongin dah. Namanya udah akrab ya. Saking akrabnya teman. Biasanya kalau udah saking akrab ujung-ujungnya urusan apa? Tuh paham banget duit. Orang mah kalau udah akrab gak usah pakai ribet basa-basi, datang ke rumah habis subuh, garuk-garuk pala, gosok-gosok paha, udah paham deh tuh. UUD ujung-ujungnya duit. Bu, kalau kita udah akrab sama temen, ternyata dia tidak mengenalkan kita kepada Allah, cukup kenal. Gak perlu akrab. Kenapa? Karena udah kita nasehatin, susah. Orang itu tidak akan pernah berubah kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Betul gak? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Intinya zaman sekarang yang udah serba canggih, kita jangan kebanyakan ngimpi pengen ngerubah orang lain. PR terbesar saat ini bagaimana kita sibuk dengan urusan sendiri, merubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dunia akhirat gitu Bang. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan apa yang disampaikan oleh guru Ustadz Mirza tadi. Mendapatkan teman yang wajib dan kita juga sebagai teman yang wajib bagi teman-teman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah berikutnya pemirsa di segmen 5 ada segmen ulama menjawab. Dan di situ kami akan bacakan para penanya yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.